ketika kita itu memperjuangkan yang sunnah, itu madorotnya, ketidakmanfaatnya, artinya kita membuka aurat di depan umum itu lebih berbahaya kan gitu. Maka kita ambil yang wajib aja. Yang wajib itu yang dibasuh kan cuma 4, tambah 1 niat. Fardunya wudu itu kan 4, karena kita ambil dari dalil surat Al-Maidah ayat 6. Nah makanya kita belajar yang pertama saya ambilkan dari kitab Said Sabiq ya. Beliau menyampaikan yang pertama itu adalah dalil disyariatkannya wudu. Bagaimanapun selama ada air itu tidak bisa membatalkan tayamum kecuali ketika mungkin kondisi sakit. Kalau harus dengan air sakitnya lebih parah itu baru. Kalau selama ada air itu tidak diperbolehkan kita tayamum kan gitu. Nah, dalilnya tadi yang pertama adalah surat Al-Maidah ayat 6. Apabila hendak mengerjakan sholat maka basuh mukamu, kemudian tangan ya. Tangan itu dari jari ke siku, maka ibu jangan kualik ya, tidak dari siku ke bawah tapi dari jari sini ke sini, dari bawah ke atas ya, dari jari dari ujung jari ya. Tanganmu sampai siku, bahasa Qurannya sampai siku, jadi tidak mungkin dari siku ke sini. Dari sini diratakan sela-sela ini baru kemudian ke siku. Kemudian sapulah kepalamu. Ini Bu pakai bahasa sapu ya Qurannya. Kalau sapu itu berarti beda dengan membasuh. Sapu itu harus ada sesuatu alat yang menempel. Dengan kita kalau nyapu itu kan nempel. Dan kemudian nyeret. Itu namanya nyapu. Maka fikih itu pakai bahasa. Qurannya menjelaskan seperti itu. Maka kalau kemudian kita tidak seperti itu, ya tidak sah, ini karena wajib. Ya, ini dalil Quran. Kemudian membasuh. Nah, membasuh kalau kaki membasuh kakimu sampai kedua mata kaki. Ini yang wajib. Hanya 4 kan? Hanya anggota bisa dilihat di masjid. Artinya apa? Ketika wudhu itu ya pakai tumak ninah seperti sebagaimana kita sholat. Sholat nanti kalau kita belajar sholat, misalnya ya, rukuklah gitu. Dikatakan rukuk itu sempurna, maka ketika tumak ninah, bahasanya pakai tumak ninah. Baru kemudian yang dinamakan tumak ninah dalam rukuk adalah itu baru didefinisikan. Ya, tidak kemudian yang bacaannya 3 kali, tidak begitu. Ya. Ketika sujud juga begitu, sujudlah kalian, dan dikatakan sempurna ketika sujud itu dengan tumak ninah. Apa yang dikatakan tumak ninah dalam sujud baru kemudian dibahas. Ya. Jadi ini harus kita pahami karena ini hal-hal yang berkaitan dengan syariat. Kemudian ini dalil ya. Yang kemudian dalil yang kedua adalah hadis. Hadis yang kedua itu ketika Rasulullah menyampaikan bahwa apakah kalian mau, itu bersama sahabat begini ya. Hadis yang kedua Abu Hurairah juga, apakah kalian mau aku beritahu biar derajatmu tuh diangkat? Maka sahabat menjawab, ay ya Rasulullah, iya ya Rasulullah. Kata Rasul, sempurnakan wudumu ya, isbahul wudu ala makari, sempurnakan wudumu dalam keadaan sulit. Maksudnya kok sulit itu loh, suruh menyempurnakan maksudnya. Kalau menyempurnakan, kalau kita bilang menyempurnakan itu dari siwak. Jadi dari siwak gosok gigi. Nah siwak itu kemudian bukan kemudian kayu. Kita dalam fikih itu mengambil fungsinya membersihkan mulut. Jadi tidak kemudian pakai kayu kan kesulitan. Ya, makanya ulama itu sepakat pada membersihkan gigi karena tidak ingin kita sholat itu terganggu.